Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagi rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh, kami cinta Kau Tuhan. Oh, karena Kau lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Kami cinta Kau Tuhan. Kami mencintai-Mu Bapa. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh, ini rindu kami Tuhan. Ini hati kami, Kau sangat ku cinta. Oh, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu Bapa. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita dengan lagu. Ada satu lagu mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait Tuhan dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tak selamanya kasih setianya. Sekali lagi. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kita teruskan dengan satu lagu, Datanglah dan Berkata. Haleluya, kita istiharkan, kita rindukan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, di mana-mana. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kabar kita pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertambah kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Kami rindukan lawatan-Mu Bapa. Kami rindukan mujizat terjadi dalam hidup kami. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran.
kami rindukan kuasa lawatanmu, karena kita pasti terjadi. Haleluya. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu. Amin. Haleluya. Pujian belum ku dipatahkan, Amin. mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Haleluya. Great is our God. Allah kita dahsyat, berkuasa. Amin. Amin. Haleluya. 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 Allah itu dahsyat. Haleluya. Kita saat ini di dalam hidup kita, di negeri Sabah, di mana-mana terjadi lawatan Tuhan. Amin. Belenggu dipatahkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Lord Jesus. Kami rindukan kuasa lawatanmu, karena kita pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian belum ku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, great is our God. Allah kita dahsyat, amin. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Pagi ini saya sangat merasa tertekan, sangat dibebani dengan hal-hal yang sangat berat. Tuhan ingatkan saya satu hal. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Dan saya tanya Tuhan, kenapa? Karena Allah tidak dapat menyembah Dia sendiri. Dia memerlukan kita untuk menyembah Dia, karena Dia layak disembah. Saat itu saya menaikkan dua pujian, dan saya menyembah Dia dengan seluruh kehidupan saya. Dan pada ketika itu, saat itu juga beban berat itu terangkat. Dan dalam lagu ini Tuhan nyatakan bahwa the reason we live is to worship Him. The reason I live is to worship Him. Jangan kita terlalai dalam kehidupan kita sehari-hari. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadow in the light of you. When I found the joy of reaching your arms, and my will become enthroned in your love. When all things that surround become shadows in the light of you. Oh, I worship you, oh Lord, I worship you, my Lord. The reason I live is to worship you, oh Lord. I worship you, my
Oh my Lord, I worship you. Oh my Lord, the reason I live is to worship you. When I look into your holy face, when I gaze into your loveliness, when all things that surround cannot the light of me. Oh, when I find the joy of reaching your heart, when you becomes enthralled in your arms, when all things just around become shadows in the light of you. Oh, I worship you, my Lord. I worship you, oh my Lord. The reason I live is to worship you. I worship you, oh my Lord, I worship you, my Lord, I worship you. The reason I live is to worship you. Oh, I worship you, my Lord. There is no one else, Lord. We just worship you, Lord. We just worship you. The reason I live, the reason we live is to worship you. We worship you. Yes, Lord, we worship you. We worship you, my Lord. The reason we live is to worship you. Oh, the reason we live, the reason we live is to worship you. Oh, the reason we live is to worship you. Oh, just to worship you, Lord. Just to worship you. Inilah tujuan kami, memuji dan menyembah Engkau sahaja ya Bapa. Hanya memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord for your presence. Saya serahkan kepada seterusnya. Salam, salam, haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah bekerja di dalam pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau bertakhta di atas puji-pujian dan penyembahan yang telah kami angkat ya Tuhan. Tiba masanya Tuhan kami mau belajar daripada firman-Mu.
Kami mau belajar mendengar suara isi hati-Mu. Kami mau belajar rancangan-Mu Tuhan, jalan-jalan-Mu, untuk kami dapat menelusuri, melangkah bersama dengan Engkau, dan hidup seperti apa yang Engkau kehendaki. Pimpin kami Tuhan malam ini. Pimpin kami untuk mendengar. Pimpin kami untuk mengerti, memahami setiap firman-Mu yang kami dengar sebentar ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Baik, salam, selamat malam. Selamat ketemu kepada yang pertama kali hadir bersama di dalam kebaktian revival prayer, dalam doa kesembuhan dan pelepasan malam ini. Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena dapat bertemu dengan Anda semua malam ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saya ingin berkongsi firman Tuhan pada malam ini, yaitu tentang sabar. Ya, sabar. Sabar. Haleluya. Ini satu topik yang seringkali diajar, seringkali kita dengar di gereja, di tempat kita masing-masing. Pastor-pastor kita mengajar, berkhotbah di gereja kita masing-masing. Tapi malam ini saya terdorong untuk berkongsi firman Tuhan ini. Saya terus membaca firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 32. Haleluya. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, nampaknya saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita, kalau kita ingin menjadi seorang pahlawan, bahkan lebih daripada seorang pahlawan, cukup dengan hanya menjadi seorang pribadi yang sabar. Ya, kalau kita mau menjadi seorang yang mampu merebut kota, menjadi pahlawan dan merebut kota, cukup hanya dengan memiliki karakter, yaitu sabar. Nah, saudaraku, sabar itu bicara tentang satu perbuatan. Satu perbuatan, satu tindakan, satu karakter pribadi manusia. Dan sabar ini, saudaraku, boleh, semua orang boleh pegang, boleh praktikkan, boleh buat latihan. Sabar. Setiap orang perlu memiliki yang namanya karakter sabar. Karena kesabaran itu, saudaraku, kita percaya akan membawa kita kepada yang namanya kemenangan. Kesabaran itu, saudaraku, akan membawa kita masuk kepada kemenangan. Kesabaran itu, saudaraku, akan membawa kita mengalami breakthrough. Kesabaran itu, saudaraku, akan membawa kita untuk mengalami sebuah kejayaan yang cemerlang. Apa saja yang kita hadapi, apa saja yang sedang kita pergumulkan, apa saja yang sedang kita perjuangkan, salah satu kunci utama untuk mencapai, mengalami kemenangan, mengalami kejayaan, keberhasilan, ialah sabar. Karena ada banyak cabaran-cabaran di dalam hidup kita sehari-hari ini, terutama kita berada di hujung akhir zaman. Pada saat ini kita berada di hujung akhir zaman. Dunia mengalami berbagai-bagai pergolakan, ekonomi yang begitu teruk, nilai mata uang semakin menurun,
tapi harga barang semakin melambung tinggi. Ini adalah cabaran kehidupan yang begitu dahsyat sekali. Ada ramai orang yang terpukul, ekonominya begitu merundum jatuh karena nilai mata uang yang tidak punya harga dan harga barang yang begitu melambung tinggi dan peluang-peluang yang begitu terhad pada hari-hari ini karena persaingan yang begitu banyak. Untuk kita masuk di dalam perjuangan ini, saudaraku, kita memerlukan satu bekal dalam hidup kita, yaitu harus selalu bersabar. Dalam keluarga pastinya ada pergolakan, pastinya ada pergumulan, pastinya ada perjuangan. Dan untuk mengalami jalan keluar dari setiap pergolakan, pergumulan, perjuangan yang diperhadapkan kepada keluarga itu harus ada kesabaran. Setiap pribadi ada mempunyai masalah di dalam pekerjaan, di dalam bisnis. Untuk kita mengalami kejayaan, prestasi yang baik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam perniagaan kita, kita memerlukan yang namanya kesabaran. Bahkan mungkin, saudaraku, orang seringkali memperkatakan diri kita, dimaki, orang maki-maki kita, orang kritik yang tidak baik, orang fitnah yang tidak baik, orang caci maki, tolak kita. Wah, saudaraku, kesabaran itu sangat penting untuk menghadapi berbagai-bagai kritikan. Kesabaran itu sangat penting untuk menghadapi setiap maki hamun. Kesabaran itu sangat penting untuk menghadapi setiap penolakan. Dalam hidup saya secara pribadi, saya seringkali mengalami yang namanya penolakan, kritikan, hinaan, dan sebagainya. Saya percaya setiap kita mengalami perkara-perkara yang getir, hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita, membuatkan kita kecewa, membuatkan kita sakit hati, membuatkan kita merasa terpukul, dan tidak kurang yang hampir-hampir putus asa. Tetapi saudaraku, mari bangunkan kesabaranmu. Bangunkan kesabaranmu sebagai seorang anak Tuhan yang mau meraih kemenangan, yang mau meraih kejayaan cemerlang. Mari kita miliki karakter yang namanya kesabaran. Saudara, telinga kita ini seringkali mendengar perkataan-perkataan caci maki, kritikan, ataupun penolakan dan sebagainya. Tidak apa-apa, biar dengarkan saja. Biar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Biarkan saja. Saudara, tidak perlu merasa sepertinya kita ini tidak berharga bila kita ditolak. Tidak perlu merasa sepertinya kita ini tidak ada nilainya, ataupun merasa kecewa dan sebagainya bila kita disakiti hati oleh keluarga, oleh teman-teman, atau ditolak ke pelayanan kita dan sebagainya. Manusia itu memang punya perasaan yang kecewa, yang mau putus asa, tapi mari malam ini saudaraku, saya ingin beritahu satu rahasia buat kita. Saya ingin beri satu perumpamaan ataupun gambarannya. Jika orang mau memberikan kita sesuatu barang apa saja, orang berikan kita barang, tetapi kita tidak mau menerima barang itu. Orang paksa berikan barang itu kepada kita, tapi kita tolak, kita tidak terima.
barang itu saudaraku tidak akan menjadi milik kita. Tetapi dia akan tetap menjadi milik orang itu. Selagi tangan kita tidak menerima barang yang dia berikan itu, selagi itu barang itu tidak akan berpindah milik, tidak akan berpindah tangan. Melainkan barang itu tetap menjadi milik orang itu. Saudara, demikian juga dengan kata-kata orang. Kata-kata orang yang menyakiti hati kita, yang kata-kata yang buruk, yang menghina, yang menolak, yang mengkritik, yang memfitnah dan sebagainya. Selagi kita tidak membalas, ya, selagi kita tidak meresponi kata-kata orang, perbuatan orang yang negatif itu dengan respon negatif, selagi itu perkataan orang itu penolakan, fitnahan, atau kritikan dan sebagainya, itu tidak akan berlaku, tidak akan ada kesan kepada kita. Seperti barang tadi, kita tidak terima. Barang itu tidak menjadi milik kita, tetap menjadi milik orang itu. Demikian juga perkataan orang itu, saudaraku, selagi kita tidak meresponi dengan negatif, selagi itu perkataan itu tidak akan mampu memberi kesan kepada kita. Amin. Kesabaran itu, saudaraku, punya ciri, yaitu tidak akan meresponi dengan tindakan yang negatif. Kesabaran itu, saudaraku, punya ciri, yaitu tidak memberi respon kepada keadaan situasi yang berlaku di sekeliling kita dengan respon negatif. Amin. Setiap perkara yang kita hadapi, responi dengan respon positif, pikiran yang positif, perkataan yang positif, tindakan yang positif. Jangan lawan negatif dengan negatif. Jangan lawan api dengan api. Kamu sama-sama akan terbakar. Kita akan menjadi terbakar kalau kita lawan api dengan api. Api akan menjadi lebih besar. Dan kedua-duanya akan marak terbakar. Amin. Tetapi kalau api itu menyerang kita, kita akan lawan dengan air. Kita akan siapkan air, sediakan air, api itu akan padam. Demikian juga dengan apa yang sedang kita alami. Perkataan-perkataan negatif dari orang lain. Tanggapan-tanggapan negatif. Atau penyakit yang kita alami. Contohnya penyakit. Saudaraku, beberapa hari yang lalu, saya berdiri rasa pening, berpusing, rumah berpusing. Saya memandu kereta hampir-hampir menyimpang ke parit. Karena kepala saya begitu pening. Lalu saya katakan sama Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Saya tidak katakan saya sakit, atau saya lemah, atau habislah saya ini kali, mampuslah saya ini kali. Ya, saudaraku, kalau kita respon perkara-perkara yang kita alami itu seperti sakit dengan perkataan yang negatif, ianya akan semakin bertambah-tambah. Tetapi kalau kita respon perkataan orang, bahkan penyakit yang sedang kita alami, seperti saya alami beberapa hari yang lalu, saya tidak tahu menyerang tiba-tiba pening kepala, sakit tulang belakang saya. Saya respon dengan perkataan positif. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saya telah diberikan kuasa karena saya adalah anak Allah. Saya responi semua yang terjadi di sekeliling saya itu dengan perkataan yang positif, tindakan yang positif, pikiran yang positif. Mari bersama saudaraku.
Ciri daripada kesabaran itu adalah meresponi segala sesuatu itu dengan positif. Perkataan positif, pikiran positif, tindakan positif. Amin. Haleluya. Di dalam Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudaraku, tadi bilang Amsal di dalam 16:32. Kalau kita bersabar itu kita adalah lebih daripada pahlawan yang mampu merebut sebuah kota. Tetapi di dalam Amsal 14 ayat 17 berkata, kalau kita itu mampu bersabar dalam apapun keadaan situasi, kita adalah orang yang bijaksana. Haleluya. Wow. Kita akan menjadi seorang pribadi yang bijak, yang pintar, yang berhikmat. Apabila kita sabar, saudaraku, ya, ciri-ciri daripada sabar itu adalah dia akan, bukan saja dia meresponi dengan positif, tetapi dia tidak akan cepat melenting. Tidak cepat melenting. Tidak cepat naik darah. Yang cepat naik darah, yang cepat melenting malam ini bertobat. Sikit-sikit naik darah, sikit-sikit marah, bertobat malam ini. Ya. Ciri daripada seorang yang sabar itu adalah suka mengampuni. Tidak simpan dendam dalam hati. Dia orang yang suka mengampuni, tidak simpan belas dendam, atau dia tidak cepat marah, tidak akan merasa pahit di dalam hatinya. Orang yang sabar itu, saudaraku, adalah orang yang selalu bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Seorang pribadi yang pintar itu, saudaraku, adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itu, saudaraku, adalah orang yang pintar. Orang yang pintar itu, saudaraku, selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Dia bukan bilang, oh, sekalipun kita mengalami masalah-masalah berat, masalah sukar, wah, kita bersyukur saja karena kita ditimpa perkara ini, kita mengalami perkara ini. Bukan seperti itu, saudaraku. Mengucap syukur itu bukan bilang kita bersuka cita karena kita mengalami situasi itu. Tetapi bersyukur itu maksudnya kita tidak persalahkan siapa-siapa, tidak persalahkan Tuhan, tidak persalahkan keadaan, tidak persalahkan sianu-sianu, atau tidak persalahkan diri kita. Ya, tetapi bersyukur itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan ada di sebalik masalah yang sedang kita alami. Tuhan ada di sebalik masalah yang sedang menimpa kita. Bersabar selalu. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Wah, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudaraku, ada banyak faedah apabila kita memiliki karakter kesabaran. Bukan saja kita menjadi bijaksana, bukan saja kita dianggap sebagai orang yang kekuatannya melebihi seorang pahlawan yang mampu merebut sebuah kota, tetapi juga kita adalah orang yang rendah hati. Amin. Orang yang sabar itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu dikasihi Tuhan. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan.
Orang yang tinggi hati itu akan membuatkan diri orang itu jauh dari Tuhan. Jadi pendek kata saudaraku, kesabaran itu akan membawa kita dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah sabar dengan kita. Yesus itu sangat sabar dengan kita. Banyak kekerasan hati kita. Kita seringkali lalai untuk berdoa. Kita seringkali lalai gagal untuk membaca firman Tuhan. Kita seringkali lalai untuk mentaati firman Tuhan. Tetapi Yesus itu sabar dengan kita. Jadi saudaraku, apabila kita memiliki karakter sabar, kita meletakkan Yesus di dalam diri kita. Dan kita sedang menjadikan diri kita itu seperti Yesus. Amin. Haleluya. Baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Shalom.